warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Masjid At-Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat afiat sehingga bisa melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita setelah sholat maghrib berjamaah. Setelah mungkin di bulan Ramadan kemarin kajian setelah maghrib kita istirahatkan, dan setelah Ramadan ini masuk di bulan Syawal, kita masih di minggu-minggu terakhir Syawal kita lanjutkan. Kalau di pertemuan sebelum Ramadan kemarin saya sempat membahas mengenai isu-isu dalam masalah pewarisan. Setelah Ramadan ini kita akan mencoba mentadabburi atau memahami bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita sholat. Agar apa? Agar lebih mendatangkan kekhusyukan kepada kita jemaah sekalian. Jadi jangan hanya sekedar kita baca. Ya memang jika kita baca mempunyai kebaikan, di situ ada keutamaan kita ketika kita membaca doa-doa, ketika kita membaca ayat-ayat, surat-surat yang kita baca. Tapi lebih istimewa lagi kalau kita memahami apa yang kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering dengar ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Albani, yaitu Sifat Salat Nabi. Itu yang menjelaskan bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman kita dalam melaksanakan peribadatan. Karena Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini hadis yang menjadi dalil utama mengapa kita harus mengikuti Nabi dalam tata cara peribadatan sholat kita. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita, sholatlah kalian, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Tapi sholat tidak dibahas secara detail dalam Al-Quran. Ya memang tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran, Ustaz, bagaimana misalnya cara kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contoh takbiratul ihram yang dicontohkan oleh para muallif yang sempurna, dan takbiratul ihram yang diperbolehkan seperti apa. Nah, memang tidak dijelaskan bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bagaimana misalnya nanti duduk ketika tasyahud, bagaimana posisi ruku yang benar, bagaimana posisi sujud yang benar. Nah, itu kita lihat dari penjelasan Rasulullah SAW. Ada satu kitab yaitu Sifat Salat Nabi. Tapi ada seseorang yang bernama, nah ini nanti saya kembali ke halaman satunya dulu, biar kita punya pedoman. Ini namanya Al-Jami' li Ahkamis Sholat wa Sifatis Sholatin Nabi lil A'immati wal A'lam. Jadi ada seorang bernama Abi Abdurrahman Ali bin Sa'ad. Beliau mengumpulkan dari beberapa kitab, bukan hanya sekedar sifat sholatun Nabi yang masyhur yang kita sering dengar dari syarah Syekh Albani, tapi beliau mengumpulkan dari Syekh Islam bin Qayyim Al-Jauzi, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga Imam Ahmad.
Nah, memang dalam kitab Sifatus Shalah dan Al-Jami' li Ahkamis Shalah ini nanti sifatnya dia hanya membahas hadis-hadis dan tidak menjelaskan secara detail. Makanya nanti saya akan komparasi dari kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Wahb Al-Zuhaili yang berjudul Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan dalam mazhab Syafi'i terkait hadis-hadis yang disampaikan dalam kitab Sifat Sholatin Nabi yang menjadi dasar daripada cara kita sholat dan bacaan apa saja yang kita baca sehingga kita bisa mendatangkan kekhusyuan kepada kita. Nah, saya juga pernah menulis sebuah buku, tapi memang bukunya ini saya cari belum ketemu. Jadi waktu itu ada murid saya, ibu, dia menikahkan anaknya. Ustaz, kita bikin souvenir, Ustaz. Souvenir apa? Souvenirnya arti bacaan sholat. Wah, saya bilang, oh masya Allah, ada ide itu, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa, Ustaz. Jadi ketika tamu yang datang nanti hampersnya itu bingkisannya, ya kalau al-maghfurat kan sering tuh Pak ya, Bapak habis nikah, maksud dibuat buku kecil itu bacaan sholat dan artinya. Nah ini contoh PDF-nya. Jadi ini nanti saya juga punya terjemahan dari beberapa doa itu dan juga saya tampilkan. Nah, beliau memberikan motivasi saat ini juga bisa kita ajarkan. Dan alhamdulillah sudah beberapa tempat saya membawakan buku ini dan ketika kalau di masjid ini ya sekalian nanti saya kembali kita rujukan aslinya biar kita tahu bagaimana riwayat dari doa yang kita baca. Jadi doa-doa yang selama ini kita baca itu kan berarti ciptaan sembarangan, Pak. Itu memang ada asarnya, ada hadisnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan doa-doa yang kita baca sehari-hari, doa-doa yang mungkin dari kecil sudah kita hafalkan. Dari usia SD, usia TK mungkin ya. Mungkin ada yang membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro, nanti ada yang baca Allahumma barik baini. Nah, dua-duanya boleh kasih apa dasarnya, apa hadisnya nanti ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kita baca ketika kita masih TK misalnya, Bapak ketika masih TK atau masih SD itu kan masih darajatul hifzi. Itu derajatnya masih menghafal. Ikutin aja, ulang-ulang gurunya ngomong apa, kita ikuti. Kita ulang. Nah, bertambah usia, baiknya kita bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar fi darajatil hifz. Harus naik nanti dari darajatul hifz, kita naik ke darajatul faham. Kita harus memahami apa yang kita baca. Itu sungguh akan sangat berbeda. Nanti Bapak bisa perhatikan, akan terlihat bedanya. Ketika yang kita baca, kita paham dan kita pahami artinya. Dan bahkan kita nanti, kenapa saya memakai kata tadabbur, nanti kita akan preteli satu-satu kata-kata tersebut, sehingga kita bisa melihat bagaimana indahnya doa yang disusun oleh Rasulullah SAW dalam sholat yang kita lakukan setiap hari selama 5 waktu itu. Sungguh sangat indah, sungguh sangat mempunyai makna yang sangat detail dan sangat mendalam doa-doa tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam doa-doa yang kita baca, kegiatan awal pertama dari setiap kegiatan ibadah kita, langkah pertama dari setiap aktivitas ibadah maupun non ibadah kita itu harus diawali dengan an-niyah. Ya, dalam kitab Sifatus Shalah ini langsung masuk ke mazhab 59 karena di awal itu nanti bahas apa itu sholat, siapa yang harus sholat segala macam. Nah, kita langsung ke inti sholatnya itu saja. Nah, segala sesuatu amal perbuatan ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan niat yang kita inginkan. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, hadis ini sering kita dengar. Hadis ini bahkan dijadikan hadis pertama oleh Syekh An-Nawawi dan Al-Arba'in An-Nawawiyahnya untuk mengingatkan kita juga. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala amal, semua amal. Ini al-a'mal jamak dari amalun. Jamaknya a'mal. Semua pekerjaan itu tergantung oleh niatnya.
itu dibatasi, diterima atau tidaknya, dia menjadi bernilai ibadah atau tidak, tergantung niat kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Makanya nanti kemurnian ibadah kita itu tergantung oleh niat kita. Harus benar-benar kita sucikan niat kita, niatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu segala urusannya tergantung apa niatnya, bagaimana niatnya. Yang menjadi diskusinya, Ustaz, kita dalam masyarakat kita setiap sholat itu terkadang ada yang melafazkan niatnya, ada yang tidak, kan begitu. Nanti ada diskusi panjang itu, wah, gak boleh, niat itu harus dalam hati, gak boleh dilafazkan. Memang ulama sepakat, bahkan nanti salah satu dalam mazhab Syafi'i itu mazhab yang memberikan motivasi untuk meniatkan secara talafuz. Bahkan Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitabnya, beliau langsung ketika menjelaskan rukun sholat yang 13 itu, an-niyatu bil qalbi. Memang niat itu ya dalam hati kita, gak ada yang tahu. Niat kita mau sholat mau apapun sebenarnya itu an-niyatu bil qalbi. Kita sepakat loh. Niat itu harus dalam hati. Harus hati kita tuh ada keinginan. Tapi wa yundabu an-nutqu biha qabla takbir. Nah, ini yang menjadi pembeda antara beberapa mazhab itu. Ada pendapat yang tidak disunahkan untuk an-nutqu biha, mengucapkan niat itu. Kalau di mazhab Syafi'i itu disunahkan, yundabu. Wa yundabu an-nutqu biha qabla takbir. Sebelum kita takbir, kita disunahkan boleh kita lafazkan niat tersebut. Makanya di beberapa tempat misalnya tidak sholat di masjid-masjid yang lain, imam biasanya sebelum dia takbir, dia baca dulu tuh, usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib. Nah ini yundab, disunahkan. Kenapa? Liyusaidul lisanul qalba. Nah alasan dari dalam mazhab Syafi'i itu ini untuk membantu lisan itu, ucapannya untuk membantu hatinya. Jadi untuk membantu ketika diucapkan oleh lisan, nanti dia akan masuk ke dalam hatinya. Wali'annahu ab'adu anil waswas. Nah, ini salah satu alasan juga agar menjauhkan dari kewaswasan. Kan ada penyakit waswas tuh ya. Ada banyak orang yang kita lihat kadang-kadang ternyata udah pas atau belum, udah sesuai atau belum, pas sama takbirnya atau tidak. Nah, untuk menghindari ab'adu anil waswas, maka inda Syafi'iyah dalam mazhab pengikut dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan untuk mengucapkan niat tersebut. Wa yakfihi fi naflil mutlaq katahiyatul majlis sunnatul wudu bi niyyati fi shalah. Nah, kalau sifat sholatnya nanti sifatnya sholat yang nafil mutlak dan dia tidak terikat oleh waktu dan sebab, dia cukup dengan sholat, itu cukup. Nah, tapi kalau yang dia amal latilah sabab, fala budda min qasdil fi'li wa ta'yinis shalah. Nah, ini dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i minimal ada dua hal yang harus tercakup dalam niat yang kita ucapkan. Yang pertama apa? Yaitu qasdul fi'li. Dia mengucap keinginan untuk melakukan pekerjaannya, apa yang ingin dilakukan. Makanya dalam mazhab Syafi'i kata yang pertama usolli. Kalau dalam bahasa Arab tuh Pak, usolli itu diambil dari kata sholla yusolli. Sholla yusolli artinya sholat. Usolli itu untuk fi'il mudhari', untuk domir ana saya. Usolli, saya mau sholat. Ada qasd, ada keinginan dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ucapkan, tapi tetap harusnya dalam hati, mahalnya tempatnya dalam hatinya. Tapi untuk membantu hatinya, maka lisan boleh mengucapkan inda Syafi'iyah. Dan juga menghindari dari kewaswasannya, boleh diucapkan. Kemudian harus ada ta'yin, pembatasan sholatnya, penentuan mau sholat apa. Ya berbeda memang nanti kalau sholatnya sholat mutlak ya, dia tidak harus
ditayin sholatnya. Nah, tapi kalau itu sholatnya bukan nafil mutlak, dia harus ada qasdul fi'li wa ta'yin sholat. As-sunnah az-zuhri wa ghairiha min ar-rawatib aw 'aidil fitr aw 'aidil adha ay inna nafla dzal waqti ka sunnah as-shalah. Dalam kitab dalam fikih Syafi'i al-Muyassar karena Syekh Wahab Zuhairi, kalau dia sifatnya sholatnya itu ada pembatasan waktu dan sebab, maka dia harus disebutkan. Makanya minimal usolli fardhul maghrib itu minimal niat dalam mazhab Syafi'i. Ya, fardiyahnya juga harus disebutkan. Ya, waliyatul fardiyah bil balik. Nah, kalau nyebutin jumlah rakaatnya gimana Ustaz? Nah, itu sunnah tuh. Dalam mazhab Syafi'i ya, itu sunnah. Jadi Bapak usolli fardhul maghrib itu sudah cukup. Ya, dalam niat itu cukup. Nggak, misal saya mau nyebutin semuanya, boleh nggak? Boleh. Kalau cuma sholatul maghrib boleh. Tapi kalau sholat maghribnya yang disebutin, jangan. Harus disebutin takyin waktunya itu. Mau sholat apa nih? Ya. Tapi kalau ada 2 rakaat itu yustahab, disunahkan, yaitu sunnah aja menyebut jumlah rakaat untuk membandingkan antara sholat orang yang mukim dengan musafir. Nanti kan ada boleh qasar dan lain-lain itu. Tapi cukup sampai fardhiyah dan ta'yin waktunya. Usolli fardhul maghrib. Indah Syafi'iyah cukup sampai sini. Dan itu boleh yundab disunahkan, boleh untuk membantu. Tapi ada pendapat yang bilang ya nggak usah Ustaz, kan dalam hati. Ya, kalau Bapak ikut pendapat dalam hati, nggak ada masalah. Karena memang mazhab Syafi'i pun dia dalam yang niatul bil qalbinya tetap harus ada. Jadi kalau cuma di lisan, hatinya nggak ada yang mengucapkan niat, tidak ada niat dalam hatinya juga nggak boleh, gitu loh Pak. Jadi sepakat an-niyatul bil qalbi. Oke, bahkan di kata pertama sini kan langsung clear. Saya Bapak Zuhairi bilang an-niyatul bil qalbi. Dan harus dalam hatinya. Ya. Mengucapkan itu hanya untuk membantu, mengucapkan itu untuk menjauhkan dari sifat was-was. Karena bahaya. Saya punya teman itu, takbirnya nggak kelar-kelar, banyak kan orang itu. Takbirnya nggak selesai. Karena ada was-was. Ini udah sesuai nggak? Udah sesuai atau tidak? Nah, makanya udah bismillah. Ketika diucapkan dia membantu. Kemudian ya memang nanti dalam mazhab Syafi'i itu wajibu qarnun niyati bi takbiratil ihram li'annaha awwalul arkan. Kita harus menggabungkan, mengiringi niat dengan takbiratul ihram kita. Ketika kita mengucapkan Allah, dalam hati ini mengucapkan niat. Ya. Nah, ada orang yang benar-benar merasa dia harus benar-benar bareng sehingga akhirnya takbirnya nggak selesai. Nah, ini juga was-was ya, kita harus yakin aja Pak bismillah. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita untuk takbir dan juga hati kita sudah mengucapkan, masalah lebih atau kurang, ya itu nanti insya Allah yang lebih tahu. Ya, jangan sampai ada rasa was-was. Jangan sampai rasa was-was itu mengganggu sehingga sholatnya menjadi takbirnya menjadi ulang-ulang. Nah, ini satu penyakit. Nah, jadi wajibu qarniyah. Wasahih laysa niyatun nafi. Nah, itu hadis pertama mengingatkan kita mengenai pentingnya. Coba ya, niatnya harus benar-benar ketika mau sholat, minimal Bapak tentukan sholat fardu sama sholatnya sholat apa, sama kostum fitriyah. Jadi ya Allah, saya niat sholat zuhur, itu udah cukup. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak Sat? Boleh, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, dalam hati Bapak, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya baru ada orang mu'alaf misalnya, tiba-tiba langsung kita, oh iya bagusnya pakai bahasa Arab atau segala macam. Ya. Tidak ada persyaratan harus menggunakan bahasa Arab. Yang penting niat keinginan dia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saya tahu, saya niat sholat wajib zuhur, sholat fardu asar. Itu cukup sampai situ. Tapi ketika mau disempurnakan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati
adaan lillahi ta'ala, adaan imaman, adaan makmuman. Nah, itu kan dulu waktu kecil tuh kita diajarin detail sampai seperti itu ya. Boleh nggak? Boleh. Cuma cukup ketika di awal misalnya Bapak cuma usolli fardhal maghribi, itu sudah cukup. Di situ sudah mencakup qasdul fitri, kemudian tahlil, kemudian fardhiyahnya tadi. Ya, wajib sholat farad atau sholat sunnah. Nah, itu masalah niat diingatkan oleh para mu'allif tentang pentingnya niat tersebut. Kemudian setelah kita niat, nah ini juga hal yang penting karena ini yang menjadi pembuka sholat kita juga secara fi'il. Maka sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata biqauli Allahu akbar. Wa amara bidzalika al-musii'u sholatuhu kama taqaddam. Itu kan nanti ada hadis orang yang sholatnya cepat-cepat dan Nabi suruh ulang itu. Tapi kadang kemudian Rasul itu memerintahkan memulai sholat, membuka sholatnya dengan perkataan Allahu Akbar. Nah, ini takbir nanti anak-anak juga harus kita paham, ajari. Jadi jangan cepet-cepet, jangan kejar kuantitasnya, tapi kualitasnya. Makanya juga kan takbir juga ada tuh ya, zikir 33 setelah sholat kan ada takbir juga kan. Setelah kita tasbih, tahmid, takbir, ya disunahkan juga tuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu kan 33 semuanya tuh kan. Nah, takbir itu kalau kita buru-buru, terkadang lidah kita terpleset. Ya, hamzahnya berubah jadi waw. Nah, itu nanti beda tuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Nah, saya sering ingetin jemaah sekalian. Ya, makanya kenapa kita harus punya ilmu, kita harus belajar. Karena di situ hamzah bukan waw, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau cepat kadang-kadang terpleset sehingga nanti hamzahnya berubah jadi waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dibacakan gitu. Allah Akbar. Tetapi maknanya ketika kita takbir Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Tak ada waw di situ, Bu. Ya, kalau kita lihat tulisannya kan enggak ada waw. Setelah lafaz jalalah, setelah lafaz Allah enggak ada huruf waw. Di situ adanya hamzah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Ya, itu nanti beda, ya. Bukan akbar, nanti tidak ada makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sesuai, makanya kita harus sesuai itu, hamzahnya benar-benar kita ucapkan dan kita pahami artinya. Kalau dalam bahasa Arab, kata akbaru itu ada dua makna, ya. Kalau dia setelahnya ada min, itu fungsinya untuk litafdil, untuk membedakan. Ya, mana lebih besar dari apa? Akbarumin. Tapi kalau benar-benar cuma akbar, itu menunjukkan itu yang paling besar. The biggest kalau bahasa Inggris. Yang paling besar. Yang paling besar, yang paling berkuasa. Sehingga ketika kita takbir Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Allah yang maha berkuasa. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semua di bawah kendalinya. Segala masalah kita nih, ketika Bapak punya masalah dan Bapak takbir dan kita memahami makna akbarnya, Allahu Akbar. Masalah yang saya punya, problem yang saya punya, tadi sebelum sholat misalnya Bapak punya hutang, Bapak punya keperluan apa A, B, C, D, Bapak takbir minta sama Allah. Dengan sholat itu sebenarnya kita membangun hubungan kita kepada Allah. Karena nanti makna sholat itu salah satunya silah. Silah itu hubungan, Pak. Itu makna, salah satu maknanya nanti kesana. Allah Maha Besar, ya Allah. Ujian kehidupan yang ada sebelum kita sholat, cobaan-cobaan, kekurangan-kekurangan, ada Allah. Saya minta kepadamu ya Allah, Allahu Akbar, Kau Maha Besar. Semua di bawah kendalimu ya Allah. Semua di bawah kuasamu ya Allah. Kalau kita memahami makna akbar itu, sampai seperti itu. Makanya kenapa kita harus tahu akbar itu paling, udah gak ada lagi di atasnya.
Berbeda nanti kata kabir. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab nanti sifat musyabbahahnya diambil dari kata kabirun. Kalau kabirun itu artinya besar. Al-baitu kabirun, nggak bisa dari kata kabir kan. Nah, tapi kalau udah baru dan dia tidak ada kata lagi setelahnya. Nah, kalau akbar min itu cuma menjelaskan lebih besar dari. Nah, kalau sudah akbar saja berarti sudah menjelaskan itu yang paling. Sudah tidak ada lagi zat yang melebihi kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Bapak mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram dan mengucapkan takbir itu, maka sebenarnya harusnya kita pahami kebesaran Allah. Segala masalah, segala problem yang ada, maka Allah lah yang nanti akan menyelesaikan. Allah lah yang punya urusan. Allah lah yang nanti akan menyelesaikan segala urusan kita. Kita pahami itu mana takbir itu. Manusia tidak lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang sewenang-wenang, yang zalim kepada kita, ada orang yang zalim, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tenang, Allah punya caranya. Ya Allah, Engkau punya cara untuk mengingatkan dia. Ya Allah, Engkau punya cara untuk memperingati dia. Allahu Akbar. Itu makna takbir yang harus kita pahami. Bukan hanya sekedar dua kata yang kita ucapkan untuk membuka sholat kita. Ya memang sholat kita ini harus dibuka dengan takbir. Ya, anak-anak ketika masih kecil kita ya Allahu Akbar, kita takbirkan. Ya, pada hari ini kita memahaminya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kesenangan saja dalam kita mengucapkan takbir itu. Bagaimana takbir itu menyadarkan kita bahwasannya zat di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengalahkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah di luar sholat tidak terselesaikan, maka selesaikanlah dalam sholat. Nanti filosofinya. Selesaikanlah dalam sholat. Curhatlah sama Allah, mintalah sama Allah. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Itu. Jadi Allahu Akbar. Ya, ketika kita paham, oh ini menjelaskan ini. Dan juga mengucapkannya harus benar-benar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita, annahu la tatimmu salatu li ahadin, salatun li ahadin minan nas hatta yatawaddu'a fayadul wudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, tidak sempurna sholat seseorang sampai dia berwudu dan dia tidak, dan maka dia menunaikan wudu sesuai tempatnya, dia sempurnakan wudunya, fa ahsanal wudu. Ketika wudu misalnya benar-benar buka batas-batasnya dilihat, benar-benar sikutnya sampai batas itu diusap, semuanya. Terus dibedakan antara al-mashu dengan al-ghuslu. Itu kan dibahas detail tuh, Pak. Apa bedanya tentang al-mashu dengan al-ghuslu? Ini kita harus pahami. Ya, benar-benar dia sampai sempurna wudunya, kemudian summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian ucapkan Allahu Akbar untuk menyempurnakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, miftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya sholat apa? At-tuhur, dia harus suci. Wa tahrimuha, dan tahrim. Nah, kenapa disebut takbiratul ihram? Nah, ini juga nanti saya jelaskan. Takbiratul ihram, karena apa kaitannya al-ihram di dalam kata takbiratul ihram dengan kata haram? Sesuatu yang dilarang. Karena dengan takbir ini berarti sudah mengharamkan sesuatu yang halal di luar sholat. Salah satu maknanya itu. Karena ketika kita sudah bertakbiratul ihram, makanan yang tadinya halal jadi haram buat kita ketika sholat. Maka kita nggak boleh makan, gitu. Ketika kita sudah Allahu Akbar, minuman tubuh yang tadinya halal menjadi haram. Makanya wa tahrimuha at-takbir. Ketika sudah takbir, maka itu mengharamkan segala sesuatu selain sholat. Makanan, minuman, handphone, apa segala macam selama
sifatnya nanti kecuali ya nanti ada khilaf lah diskusi. Ustaz, bagaimana kalau misalnya lagi sholat handphone saya bunyi, Ustaz? Mana yang lebih utama, saya matiin atau saya biarin? Nanti kan ada diskusi gitu Pak. Ya mungkin bapak-bapak kan sering umroh melihat bagaimana orang-orang di berbagai dunia ini sholat dengan macam-macam, sampai ada yang ketika melihat handphone bukan hanya sekedar dimatikan, dilihat dulu, ada kan gitu. Nah makanya nanti pembatasan gerakan dan lain nanti kita bahas. Nah makanya toa tahrim bukan takbir. Takbir itulah yang mengharamkan segala sesuatu buat sholat. Wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkannya apa? Asli, yaitu salamnya. Ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cuma assalamualaikum warahmatullahi. Tahlil itu menghalalkan apa-apa yang tadinya haram, maksudnya disolatkan jadi haram tuh makanan, minuman dan lain. Maka ketika kita salam, maka menjadi halal lagi. Wa tahliluha at-tas. Nah, ini hadis yang diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang menerima. Ya, ini bahkan dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihram nanti dia menjadi furu'u. Setelah niat, atsani dalam mazhab Syafi'i itu takbiratul ihram. Ya, dalam mazhab Syafi'i setelah niat maka salah satu takbiratul ihram itu harus kita lakukan karena dia merupakan furudus shalah. Ya yaqulul musalli Allahu akbar. Jadi asnaul qiyam bil qadir ala nutqi biha, bagi orang yang mampu. Kalau memang dia nggak mampu ngucapin kayak bisu dan lain-lainnya nggak usah. Tidak dibebankan untuk mengucapkan takbir. Ya, ketika dia misalnya memang ada gangguan, dia tidak bisa mengucapkan, maka dia bukan termasuk al-qadir alaihi. Kenapa dia nahul maksud bihi qalu fi riwayat al-Bukhari, ini hadis yang tadi saya sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Syekh Wahbah Ghazali pun mengutip hadis yang dikutip sama oleh Syekh Al-Bani Miftahus Shalatil Wudu. Jadi ada dua riwayat. Ada yang menggunakan Miftahus Shalatil Tuhur, ada yang Miftahus Shalati Al-Wudu. Ini secara substansi nanti sama. Itu kan fungsinya untuk mensucikan dari hadis-hadis kecil. Tahrimuhat takbir wa tahliluhat tasbih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaftara as-salat istaqbala al-qiblah, dia menghadap kiblat setelah memulai salat, wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Nah, ada yang menarik dijelasan oleh Syekh Wahbah. Wala yadurru takhallul yasirun baina kalimatai takbir wa wasfillahi ta'ala. Jadi kalau ini bukan untuk kita praktekkan sebenarnya. Jadi kalau Bapak misalnya dengar orang Allahu Azza wa Jalla, misalnya dia takbirnya ada menambah, boleh atau tidak? Syekh Wahbah Zuhaili bilang tergantung kata yang diucapkan. Kalau takhallul yasirun dan itu yang ditambahkan adalah sifatullah, maka ini boleh katanya. Wala yadur bibaqa'in nazmi wal ma'na wala tazid wala tadur ziyadatun wala ta'mal ismu takbir ka Allahu akbar. Boleh saya tambahan Arab, tapi itu harus ism Allah atau asmaullah subhanahu. Nah, yang enggak boleh itu kalau tambahannya itu bukan dari asma Allah atau sifatnya Allah. Allahu huwa al-akbar, itu enggak boleh. Ya. Allahur Rahman akbar. Itu boleh tuh. Ya, tapi jangan dipraktekkan juga buat pribadi aja, ya. Tapi kalau dengar orang ada yang bertakbir seperti itu, memang ada pendapat yang membolehkan selama yang memisahkan itu asma Allah wa sifat. Tapi kalau dia bukan seperti Allahu akbar atau sifatnya tuh ditambahkannya banyak, itu nggak boleh juga tuh. Kalau dia Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus akbar, itu nggak boleh tuh. Syekh Muhammad saya dia nggak boleh. Ya, kalau Allahur Rahman akbar boleh. Ya, tapi kalau tolak sifatul ta'ala, au tolak sukunuhu baina kalimatai takbir, atau dia diamnya panjang, Allahu diam baru akbar.
Allah. Kalau misalnya memang dia mau lebih meresapi, dia ada jeda sedikit boleh. Allah. Ada jeda sedikit. Allahu Akbar. Allah. Oh, dia mungkin ada orang yang meresapi lebih lafzul jalalahnya, ada sukutun yasir. Ya, sebentar aja, jangan panjang-panjang. Ya, kalau panjang-panjang itu nggak boleh. Nah, itu menurut Syekh Az-Zuhairi. Selama dia tidak mengubah maknanya, itu sifatnya menjadikan takkid aja, penegasan. Itu dalam masalah. Nah, kembali ke terus bagaimana, Ustaz? Cara kita mengangkat kedua tangan raf'ul yadain dalam takbiratul ihram. Nah, sekalipun ini nanti ini kan cara yang sempurna menurut Syekh Al-Bani dalam kitab Sifatus Sholahnya. Oke, tapi sebelum itu saya ada beberapa hadis. Wakana yarfa'u sautahu bi takbiratul ihram, dan juga kita disunahkan untuk mengangkat suara kita dalam takbir sampai orang di belakang mendengarnya. Jadi ketika kita takbir itu kalau bisa agak suaranya agak ditinggikan sedikit sehingga orang mendengar, itu juga boleh disunahkan. Wakana idza malik rafa'u wa sautahu yang berguna takbir. Tapi ketika Rasulullah lagi sakit, jadi pernah suatu saat Rasulullah itu sakit, tapi tetap ngimamin, suaranya kecil. Suaranya tidak setinggi biasa. Nah, itu Rafa Abu Bakar sautahu. Ini kan di belakangnya Sayyidina Abu Bakar nih. Nah, yang mengangkat suara tingginya Sayyidina Abu Bakar. Yang mendengarkan orang di dekat nih, yang kemudian Sayyidina Abu Bakar lah yang mengikuti Allahu Akbar, agar orang-orang di belakang mengikutinya. Nah, tapi kan hari ini alhamdulillah ya, imam ya kalau sakit selama dia masih bisa jadi imam biasanya ya, kalau kita kalau sakit biasanya imam malah nggak akan maju. Senimat kalau dia kayak enak ya maju diminta ganti. Kalau zaman Rasul kan nggak ada yang berani Pak gantiin Pak. Ada Rasulullah, siapa yang berani gantiin jadi imam? Ya nggak ada yang berani maju. Tapi kalau hari ini misalnya imam sakit, Sanimat kan bilang Ustaz Jawahir, dia antum hari ini ya suara saya lagi kurang enak. Kalau dulu sekalipun Rasulullah lagi sakit, Rasulullah itu maju. Nanti yang menggantikan, bukan mengganti, menyambungkannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ada mikrofon, ya, itu suara tuh sekalipun kecil, kalau mikrofonnya bagus, insya Allah orang-orang yang di belakang juga dengar kan gitu. Ya, oke. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan juga idza qala al-imam Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Jika imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu. Jadi Rasulullah SAW itu terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, terkadang ba'da takbir, setelah Allahu Akbar baru ditangkat tangannya, wa taratan qablahu, atau sebelum takbir Allahu Akbar. Jadi boleh-boleh saja, karena Rasul pun pernah melakukan seperti itu. Jadi nanti Pak, redaksi hadis dalam masalah sholat biasanya itu diawali dengan kata kana. Karena itu artinya nanti dilwasfi fil madhi, untuk menjelaskan bagaimana itu dilakukan ketika waktu dulu. Jadi karena Rasulullah begini, Rasul itu pernah seperti ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu was. Jadi Rasul pernah kayak gitu. Makanya ada beberapa versi. Ketika lagi seperti ini, yang melihat sahabat ini. Itu saat sahabat yang melihat lagi Rasul ngangkat tangannya begini, melihat lagi Rasul ngangkat tangannya seperti itu. Nah, makanya di situ dalam tata cara sholat di situ terdapat perbedaan karena seperti itu. Karena Rasul pernah bahkan dalam hadis ini, hadisnya jelas dari riwayat Imam Bukhari, Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah,
yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir, mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir, wa taratan ba'da takbir, setelah takbir, wa taratan qablahu, dan terkadang sebelumnya. Wa kana yarfa'uhu ma mamdudatul asabi'. Mamdudah itu artinya tangannya ke atas ini, Pak. Dilepas. La yufarrij bainaha wa la yadhummuha. Jadi tangannya itu tidak dibuka begini, la yufarrij, dan juga tidak dikepal. Jadi takbirnya Rasul begini, ya. Jadi bagusnya begini, ya, enggak begini gitu. Jadi ya begini, ya. Jangan yufarrij, jangan begini. Nah, bagusnya begini, ya. Di tangannya itu mamdudah ke atas, la yufarrij, tidak diseling-selingkan. Ya, hadisnya gitu. Ya, ini wala yadumuha, dan juga tidak terbuka, ya. Ini jangan, ya. Harus terbuka menurut Rasul. Wa kana yaj'aluhu ma khadwa mankibaihi wa rubbama kana yarfa'uhu ma hatta yuhadi bihima udhunaihi. Ini salah satu cara Rasul. Jadi Rasul itu menjadikan kedua tangannya itu di atas kedua pundak, ya. Pundaknya. Mankib itu. Nah, yang sempurna nanti dalam mazhab fikih itu di atas, ya, di atas pundaknya, ya. Wakana yarfa'uhuma, kadang-kadang juga Rasul mengangkatnya sampai mendekatkan kedua tangannya dan kedua telinganya, gitu. Nah, ini salah satu cara yang sempurna, ya, diangkat. Ini untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan gitu ya, perempuan di bawah, ya. Perempuan itu nanti sundanya di bawah. Nah, itu laki-laki karena sudah. Jadi diangkat mendekati pundak, bahkan terkadang sampai mendekat di atas, dekat dengan kedua telinganya. Itu cara yang sempurna. Nah, ada penjelasan menarik dari Syekh Wahbah Az-Zuhairi ketika menjelaskan raf'ul yadaini. Nah, wa yusannu, tapi dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan mengangkat kedua tangannya fit takbir hadwa mankibaihi, sama tadi karena ada hadis Ibnu Umar al-muttafaq alaihi, karena Rasul itu mengangkat kedua tangannya itu di atas dua pundaknya, hadwa itu mendekati. Ai tahada atraful asabi ala aqlazni. Nah, kayak gini lah, Pak. Wan mankib fa inna yakun rafu ila biziyadatil. Oke. Kalau nggak mungkin untuk diangkat, misalnya tangannya sakit kah, atau misalnya kalau diangkat ada sesuatu, misalnya apa gitu, atau bil mungkin minhu, kita bisa melakukan dengan yang paling mungkin daripada itu. Jadi boleh Bapak dengan Ustaz, saya kalau kayak gini, baju saya lagi kecil, saya nggak bisa. Ya, gitu. Ya, yang penting intinya sebenarnya mengangkat tangan dan juga jangan mengepal. Itu jangan, kita nggak boleh itu sebenarnya. Jadi yang sempurna itu seperti tadi, Pak. Ada orang sampai kayak gini, itu boleh. Seperti ini boleh. Yang nggak boleh, Bapak takbir Allahu Akbar, ini nggak boleh nih. Ya, ini nggak boleh nih, mengepal nih nggak boleh. Ya, Bapak mau seperti ini, mau di sini. Nah, yang penting angkat, ya, jangan di bawah, rofa, angkat, ya, agak angkat dikit, mau ke sini, mau ke sini, tapi jangan cuma begini doang, ya. Kecuali perempuan, nanti perempuan kan memang ya di bawahnya nanti, ya. Jadi kalau memang atar mungkin min wal asah raf'ul yadaini ma'ibtidai takbir. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i yang paling awal asahnya itu mengangkat kedua tangan ketika bersamaan dengan takbir. Tapi boleh tadi sebagaimana Rasulullah juga pernah takbir bersamaan dengan mengangkat tangan, atau nanti raf'ul yadaini itu ba'da takbir atau sebelumnya, itu boleh. Jadi boleh Bapak Allahu Akbar berangkat, atau Allahu Akbar bersamaan, itu boleh. Atau misalnya ba'dahu, Bapak angkat tangan dulu baru Allahu Akbar, itu juga boleh. Ya, yang nggak boleh apa, ngepal tangannya, itu yang nggak boleh. Ya, jangan. Ya, mau ngapain begini misalnya. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, jadi itu masalah raf'ul yadain dengan berbagai macam
hilaf dan diskusinya. Ya, sekali lagi saya ingatkan masalah sholat memang di situ ada kemungkinan perbedaan. Ya, bahkan nanti dalam jadi udah fungsi ya. 5 detik lagi. Insya Allah kita lanjut di bulan depan tentang kita belum masuk bacaannya nih, baru caranya. Insya Allah nanti kita masuk bacaannya dan juga nanti kita akan melihat bagaimana hadis-hadis yang asar tentang doa-doa yang kita baca. Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi di sana kita akan amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.